Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran selanjutnya di pelajaran sejarah pendidikan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Wali Songo. Apakah itu Wali Songo? Wali Songo merupakan dari kata dalam bahasa Jawa yang artinya adalah wali yang berjumlah 9. Nah, Wali Songo atau Wali 9 ini yang pertama ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Giri, dan Sunan Ampel. Kita ketahui bahwasanya Wali Songo merupakan wali yang ada di tanah Jawa yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan berbagai metode. Mari kita pelajarin lebih dalam mengenai biodata ringkas dari ke-9 wali tersebut. Yang pertama, mari kita pelajarin Sunan Gunung Jati. Ini merupakan Sunan Gunung Jati, teman-teman. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 atau 1450. Pada wafatnya pada tahun 1569 Masehi. Nama ayah beliau adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, terkenal dengan nama Syekh Maulana Akbar. Nama ibunya adalah Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang merupakan putri dari Prabu Siliwangi. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keterangan lain menyebutkan beliau termasuk keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita mengenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Said. Beliau lahir pada sekitar tahun 1450. Mengenai wafatnya, tidak ada sumber yang menyebutkan dengan jelas, dengan sahih kapan wafat beliau. Untuk nama ayahnya adalah Tumenggung Wilwatika dan ibunya juga belum ada sumber yang menyebutkan dengan jelas. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga ini memiliki dakwahnya yang sangat bagus dengan menggunakan beberapa media dakwah. Yang dikenal, beliau menggunakan media wayang dan suluk. Dan beliau juga menciptakan lagu lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Beberapa muridnya yang terkenal adalah Sunan Bayat, Sunan Gesang, Syekh Jangkung, dan Ki Ageng Selo. Selanjutnya, yang ketiga ada Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq, wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di Kota Kudus, Jawa Tengah. Nama ayahnya adalah Raden Usman Haji. Nah, untuk nama ibunya adalah Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil,
yang bergelar Nyai Anom Mayuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Beliau dimakamkan di kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau termasuk keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW dan pernah menjadi panglima perang Kerajaan Demak. Wali yang selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria ini nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Lahir dan wafatnya tidak ada sumber yang menyatakan secara sahih atau jelas kapan beliau wafat maupun kapan beliau lahir. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Desa Solo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nama ayahnya adalah Sunan Kalijaga dan nama ibunya adalah Dewi Saroh, adik dari Sunan Giri. Beliau terkenal sangat dekat dengan rakyat jelata. Selanjutnya ada wali yang selanjutnya yang kelima adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 Masehi. Wafatnya pada tahun 1529 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Nama ayahnya adalah Sunan Ampel dan nama ibunya adalah Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban Aryateja. Keterangan menyebutkan beliau merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW dan beliau juga adalah pengarang tembang Tombo Ati. Selanjutnya, wali yang selanjutnya yang keenam adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli yakni Raden Kosim. Lahir pada tahun 1470 Masehi. Wafat pada tahun 1522 Masehi. Nama ayahnya adalah Sunan Ampel. Nama ibunya adalah Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban Aryateja. Beliau dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan beliau merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan pencipta tembang Macopat Langkur. Baik, yang selanjutnya, wali yang selanjutnya yang ketujuh ada Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Lahir pada awal abad ke-14, wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapuro Wetan, Kota Gresik, Jawa Timur. Menurut keterangan beliau merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad dan juga merupakan wali songo yang paling tua atau yang pertama. Dari ke-9 wali ini yang ada di sini yang kita kenal sebagai wali songo atau wali yang 9, beliaulah yang tertua atau yang pertama. Baik, selanjutnya ada wali yang ke-8 adalah Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Wafat pada tahun 1506 Masehi. Nama ayahnya adalah Maulana Ishak dan nama ibunya adalah Dewi Skardadu. Beliau dimakamkan di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Beliau merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW dan beliau merupakan pencipta mainan yang terkenal di tanah Jawa, yakni cublak-cublak suweng. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada Sunan Ampel.
Sunan Ampel memiliki nama asli adalah Ahmad Rahmatillah. Lahir pada tahun 1401, Kerajaan Campa, di Kerajaan Campa. Campa ini merupakan salah satu daerah yang ada di Kamboja. Nah, untuk wafatnya, beliau wafat pada tahun 1481 di Kesultanan Demak. Istrinya, Sunan Ampel, adalah Nyai Ageng Manila, dan anak-anaknya dari Sunan Ampel adalah ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Siti Syariah, dan Asyikah. Bapak dari ayahnya Sunan Ampel adalah Sunan Gresik dan ibunya adalah Dewi Chandrawulan. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel adalah dengan mendirikan pondok pesantren di daerah Ampel. Maka pondok pesantren tersebut dikenal dengan nama Ampel Denta. Dari sinilah Sunan Ampel mendidik para pemuda Islam dan menjadikan mereka sebagai dai. 9 sunan tadi mengajarkan kepada kita bahwasanya kita perlu yang adanya berdakwah. Dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan bahwasanya balaghu anni walau ayatan, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Maksud di sini adalah bahwasanya kita diwajibkan untuk berdakwah walaupun itu hanya dikit yang disampaikan. Kita dapat pelajaran dari Sunan Ampel, dari metode-metode beliau wali-wali yang 9 ini menyampaikan risalah dakwahnya. Banyak metode-metode yang digunakan. Ada menggunakan media yang sering digunakan rakyat Jawa, misalnya tadi ada wayang maupun suluk, terus dengan menggunakan tembang atau nyanyian-nyanyian. Yang perlu kita ketahui bahwasanya dakwah akan dapat disampaikan atau diterima oleh mat'u jika yang disampaikan baik perkataan maupun cara menyampaikan tidak jauh atau bertolak belakang dengan kebiasaan dari orang Jawa. Kita pelajarin dari 9 sunan tadi bahwasanya mereka berdakwah di tanah Jawa menggunakan tradisi atau menggunakan kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan orang Jawa, sehingga dakwah mereka diterima dengan baik oleh warga Jawa. Itu hikmah yang dapat kita pelajari pada diri Sunan yang ada 9 ini atau Wali Songo. Cukup sekian pelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang menjadi teladan bagi 9 sunan ini. Mereka menyampaikan dakwah risalahnya kepada warga atau kepada orang-orang Jawa. Maka dari itu, marilah kita bersemangat untuk selalu menyebarkan risalah Islam kepada siapapun, walaupun hanya dikit. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan balaghu anni walau ayatan, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Cukup sekian pelajaran pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.